kalian tahu gak sih, sejago apapun kalian jualan online gitu kan, lu mau bisa bikin gimana pun gitu ya, kalau lu mau untung banyak gitu ya, lu mau untung banyak di e-commerce, ini berlaku di Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada, gue rasa sama juga gitu kan. Kalau toko kalian belum mall, kalian tuh gimana pun selalu bakal dengan mudah gitu ya, dengan mudah digeser gitu ya, disingkirkan sama mereka yang mall. Nah, terus kalau gitu, jadi kita harus jadi mall nih. Atau kayak gimana sih? Tapi kan kalau mall potongannya gede. Terus jadi ini untung, apa rugi, apa gimana nih? Nah, gua tahu kalian bingung. Sebelum gua bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dulu. Dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Gini, biasanya semua seller itu selalu berpikir dari kacamata seller. Bener nggak? Oke, gue mau jualan ini, terus kayak gimana, kalau gini kan artinya gede, nanti gue rugi dong, kalau gini gimana, kalau begitu gimana, bagaimana nanti, jika, apabila, dan ya you name it lah. Ya, tapi gue mau salah sama kalian, kalau lu mau laku, yang perlu kalian perhatikan adalah, lu jangan pernah lihat kacamata lu, karena lu mau jualan, tapi selalulah lihat dari kacamata pembeli, karena dia yang punya duit dan dia yang mau bayar kalian. Kebayang? Nah, tapi gue tahu kalau gue cuma ngomong dari kacamata pembeli juga nggak fair buat kalian. Bener nggak? Gue bakal kasih hitungan juga kenapa ini untung buat kacamata kalian sebagai seorang seller. Tapi kita lihat dari pembeli dulu ya di awalnya ya. Sekarang gini, lu bayangin. Ini yang gue ngalamin ya. Gue mau beli barang, ya. Gue cari di Tokped, gue cari di TikTok, gue cari di Shopee, gitu ya. Nah, ketika gue cari barang misalnya, barang tuh kan beda-beda nih. Dan gue nggak tahu kalian mau jual barang seperti apa. Tapi jadi gini, ilmu gue satu ini, itu mungkin belum tentu kepake buat kalian jual barang generik atau barang KW. Nah, kenapa nih gue bilang kayak gitu? Karena gini, kalau barang KW, satu, lu tidak akan mungkin bisa jadi mall. Jadi kan lupain. Namanya juga lu KW, hebat banget lu udah KW nembak jadi mall lagi kan. Itu kayaknya susah banget. Nah, kalau barang generik, misalnya barang generik tuh, gue jual Aqua ya. Gue jual Aqua modal 5.000, gue jual 5.500. Nggak mungkin gue jadi mall. Kenapa? Gue kagak punya surat penunjukan distributor dari Aquanya, bener nggak? Susah kan? Jadi memang ini adalah buat kalian yang brand owner atau lu distributor dan distributor besar. Gitu ya. Itu lu bisa. Atau gini, lu aduh gue masih kecil nih, kalau gitu gue bisa nggak? Bisa, lu juga tenang, bisa. Tapi bikin dulu brandnya. Kan banyak video gue ngajarin tentang lu kasih itu. Jadi tetap ujung-ujungnya bisa. Tapi lewat jalurnya yang mana nih gitu ya. Nah itu adalah yang kayak gitu ya. Nah sekarang gini, kalian bayangin pembeli lagi lihat. Gue sering misalnya gue ngalamin gue lagi mau beli barang di situ gitu ya di e-commerce. Ketika gue lagi nge-search, set ketemu gitu ya barang-barang yang gue mau cari. Itu tuh ada yang mall, ada yang enggak. Ya, kalau barangnya harganya murah mungkin gue nggak terlalu peduli. Tapi kalau barang murah aja gue lihat ada mall sama yang reguler, gue bakal merasa beli di mall lebih terpercaya, lebih trusted barangnya karena kalau mall jaminan original, ya kan? Nah kalau udah jamin original kan orang, gue mau pasti ori, bener nggak? Lu mau nulis di deskripsi sepanjang gila, lu mau tulis di judul dijamin ori, tapi begitu sebelah lu adalah mall, dia nggak usah ngomong dijamin ori. Orang udah tahu itu pasti ori. Kebayang kalau poin gua? Dari situ aja kalian udah kalah gitu ya. Dan kabar buruknya adalah, ini gue bilang kabar buruk nih. Orang tuh jadi gini, ini gue gak tahu kabar buruk atau gak tahu cara licik ya. Jadi gini, misalnya gue mendaftarkan gue sebagai pemilik buku A, produk A, brand A. Jadi mall nih gue nih. Gue jual brand B, boleh gak? Boleh. Apa gue tetap mall? Tetap. Kebayang gak? Jadi kalau gitu, gue barang-barang gue yang lain kebawa mall. Kebayang gak? Jadi itu kan agak-agak, sebenarnya gue gak tahu sih buat kalian adil apa enggak ya. Tapi kalau menurut gue ya kalau buat bisnis, ya sah-sah aja. Ya gak? Bener gak? Kan kita bisnis itu bukan berarti harus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bener gak? Bukan omset tuh dibagi rata. Enggak lah, yang pinter, yang kaya. Bener gak? Lu mau jadi kaya apa enggak? Ikutin gue. Jadi keuntungan pertama dari kacamata itu adalah trustnya lu dapat, dan yang namanya trust itu udah segalanya deh gitu ya. Nah jaminan barang ori dapat, trust dapat, dari sisi pembeli juga mereka tuh udah punya banyak kelebihan kayak periode pengembalian barang yang lebih lama gitu kan. Itu adalah dari sisi pembeli, trustnya, jaminan barang original, pengembalian dan lain sebagainya. Itulah beberapa benefit yang dimiliki cuman oleh para mall. Dan jangan lupa pembeli itu bisa dapat diskon khusus belanja di mall. Dan kalau kayak gitu kan ujung-ujungnya
Makanya gue bilang mall tuh nggak tahu kenapa selalu lebih menggoda gitu ya. Nah, yang berikutnya, terus gimana kalau dari kacamata seller? Terus kalau gue jadi mall, untungnya apa dari kacamata seller? Oke, kita bahas. Yang pertama, keuntungannya adalah ketika lo jadi mall, ya satu lo pasti punya AM buat toko lo, ada yang ngurusin. Jadi ada yang bisa ditanyain, lu bisa tahu campaign-campaignnya platform seperti apa, gitu ya. Lu bisa dapat berbagai benefit-benefit lain ketika lu menjadi seorang Shopee Mall. Nah, itu adalah kelebihannya nih. Ketika lu jadi mall ada AM-nya, ada yang ngurusin, dan biasanya kan gue tahu banyak seller kayak, aduh gue pengen punya dapat AM, gue pengen dapat RM, gimana sih caranya? Nggak dapat jadi mall, dah pasti dapat deh, gitu ya. Yang kedua sebagai seller adalah posisi toko lu pasti bakal lebih direkomendasiin sama platform. Jadi kalau di pencarian nih, misalnya yang A sama yang B, gitu ya, yang A sama yang B, yang mall tuh biasanya lebih tinggi, gitu ya. Terus ini gue pernah ngalamin ya, gue pernah handle beberapa yang pernah gue kerjain. Ini pengalaman pribadi gue adalah kita di Map pernah handle beberapa brand skincare yang waktu itu viral parah dan sistemnya reselleran. Nah, mallnya keambil sama salah satu reseller nih, gitu ya. Nah, gue megang 2 reseller besar, omsetnya dua-duanya gede, dan gue merasa ada sedikit ketidakadilan adalah ketika kita ngiklan untuk kata kunci yang sama, yang mall, itu dengan budget lebih kecil, itu keluar, dapat posisinya lebih tinggi. Dan di iklan juga, di mall itu dia tuh ada kayak apa ya, gue lihat, ada kayak proteksi. Jadi kalau keywordnya kita mencari keyword yang tidak langsung berhubungan, nggak dapat, nggak spam. Jadi kayak lebih diproteksi lah untuk mall, gitu ya. Itu adalah kelebihannya. Ada nggak kekurangannya? Ada. Kekurangannya adalah admin lebih tinggi. Udah pasti. Jadi biaya admin kalau kalian ngeluh, aduh ini aja yang reguler udah ngeluh, mall apalagi. Itu lebih tinggi lagi. Gitu. Tapi apakah admin itu ketutup? Nah, balik lagi dong. Tadi kan gue bilang kelebihannya konversi lebih tinggi, kedua itu lo dapat fit support dari platform, ketiga itu supportnya kan bisa dalam bentukan AM, posisi pencarian lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, traffic biasanya lebih tinggi. Nah, tinggal gini, ini nutup nggak sama untungnya kalian, bener nggak? Kalau nggak nutup ya lo naikin lah harga lo, kan ketika lo mau lo bisa bersaing sedikit lebih banyak dibandingin orang lain, bener nggak? Nah, jadinya, dan jangan lupa lo naikin, pembeli bisa dapat diskon lo dari platform, bener nggak? Dan artinya apa? Bisa jadi ujung-ujungnya mirip-mirip juga, gitu kan, buat lo jadi Shopee Mall gitu. Nah, tinggal nggak tahu, gue pengen tahu pendapat kalian. Untung apa rugi sih jadi Shopee Mall? Bantuin gue, tulis di komen. Dan kalau misalnya gini, oke, enak sih kayaknya, kalian termasuk alirannya, oke deh gue juga pengen jadi mall, tapi gimana caranya? Nah, kita di Mio kita punya aksesnya, bisa dibilang kita punya apa ya? Kita punya inilah, kita bisa bantuin kalian buat daftarin mall. Mau di mana? Yang sekarang kita punya ini adalah di TikTok, Tokopedia, Shopee. Jadi buat kalian yang mau dibantuin buat bikin mall, lu tulis di komen, nanti tim gue bakal kontak kalian gimana buat caranya, syarat-syaratnya apa, kita bisa bantu urusin, gitu kan. Termasuk setelah lu jadi mall, kita bisa bantu kelolain toko lu supaya lu bisa benar-benar dapat boostingan dari dalam. Dari kalau di Shopee ya dapat boostingan dari dalam, biar toko kalian lebih tumbuh lagi atau lebih grow lagi, lebih tinggi lagi penjualan atau omsetnya. Ya, kurang lebih kayak gitu materi gue hari ini. Jangan lupa buat like dan share.